Cie, 2, 3. Dan sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Dunsana Kabar Rantau, kali ini kita akan membahas tentang 6 peran lelaki Minangkabau, panduan menjadi lelaki tangguh dan bijak. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Lelaki Minangkabau memiliki peran yang unik dan mendalam, mulai dari masa kanak-kanak hingga usia senja. Dalam kehidupan adat Minangkabau yang syarat dengan nilai dan filosofi, peran ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab pribadi, tetapi juga hubungan sosial dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Berikut adalah perjalanan hidup seorang lelaki Minang melalui 6 peran penting yang menjadi pedoman hidupnya. 1. Ketek Banamo, membangun dasar kehidupan. Di waktu seorang lelaki masih kanak-kanak, peran orang tua sangatlah penting dalam menunjuk mengajari tentang adab sebelum mendapatkan ilmu. Adab ini adalah segala cara dalam mengharungi kehidupan ini, mulai dari cara makan, cara berbicara, cara duduk, cara tagak, berdiri, cara berwuduk DLL. Apabila cara ini telah menjadi kebiasaan, tentu diharapkan menjadi tata kelakuan dan dipakai sepanjang hayat, itulah yang disebut dengan adat. Dalam hidup yang akan dicontohlah adalah padi makin barisi makin tunduak, urang nan tuo dimuliakan. Kalau sairiang jonan tuo, usah langkahnya dilampaui, iriangkan sajo di balakang. Kalau tagageh, mintaklah manyapo talabiah dahulu. Kok duduak dinan tinggi, basa giro tagak. Jokok makan jonan tuo, usah dahulu basuh tangan, ba itu pulo sudah makan, nantikan dahulu nan tuo-tuo, baru basuh tangan. Taratik makan, dalam makan usah mancang kuang, duduak baselo bayak-bayak, suok nanjan di pagadang, capak nan usah dipakareh. Jangan mengecek-ngecek sadang makan. Kok mandaham, paliangkan muko ke abalakang. Kok makan basamo dahulu sudah minta izin pada kawan. Bao ka muko tampek basuah, tanganan usah dicampuangkan, tuang ka pinggan tampek makan, jarinan jangan takalatiak. 2. Bujang tak bilang, mengukir nama baik. Sebagai seorang anak yang tidak hanya harus berbakti kepada kedua orang tua tapi juga bertanggung jawab kepada mereka. Tanggung jawab lelaki Minang sebagai seorang anak tidak hanya saat masih kecil tapi berlangsung terus-menerus. Bahkan ketika kedua orang tua sudah meninggal, tanggung jawab tersebut tetap ada dengan mengirimkan doa. Sebagai individu, laki-laki Minangkabau baru dianggap sukses dalam masyarakat apabila ia alah jadi orang atau sudah jadi orang, yaitu suatu penilaian terhadap tingkatan keberhasilan seseorang dalam hidupnya baik secara materi maupun secara moral. Menjadi orang adalah individu yang sempurna. Sebagai manusia mereka dikategorikan kepada orang kebilangan, yaitu orang yang ternama atau terkenal diantaranya orang dituakan, yang dituakan secara profesional dan fungsional, orang pandai yang berilmu, orang baga, pemberani, orang kaya. Falsafah materialisme Minangkabau mendorong remaja laki-laki agar kuat mencari harta kekayaan guna memperkokoh dan meningkatkan martabat keluarga atau kaum kerabat agar setara dengan orang lain. Semua itu tertuang dalam ajaran pantun. Apo gunonyo kabau batali, usah dipaluik di pamatang, pau ikan sajo di tengah padang. Apo gunonyo badan mancari, iyo pamaga sawah jo ladang, nak membela sanakan duang. Artinya, apa gunanya kerbau bertali? Usah dipautkan di pematang, pautkan saja di tengah padang. Apa gunanya kita mencari? Ialah untuk memegang sawah dan ladang. Hendak membela saudara kandung. Melihat dari besarnya tanggung jawab yang diemban oleh seorang laki-laki Minangkabau, menempatkan ia sebagai individu yang harus dapat bertanggung jawab baik terhadap keluarga apalagi terhadap dirinya sendiri. Ia harus terlahir sebagai individu yang berkarakteristik mandiri dan bertanggung jawab.
Filosofi ini mendorong pemuda untuk bekerja keras demi martabat keluarga. 3. Gadang Bagala, tanggung jawab baru sebagai suami. Setelah menikah, seorang lelaki Minang akan menjalani peran baru sebagai Urang Sumando. Urang Sumando berarti sebagai suami ia akan tinggal dan bermukim di rumah keluarga istrinya. Sebagai seorang Sumando, lelaki Minang haruslah sangat berhati-hati, karena posisinya di rumah keluarga istrinya hanyalah sebagai seorang tamu. Dalam adat Minang, posisi Urang Sumando digambarkan sebagai Ba Abu di Ateh Tunggua, artinya posisinya sangatlah lemah. Namun, meskipun posisinya sangat lemah di tengah keluarga istrinya sebagai Urang Sumando, ia sangatlah dihormati. Untuk memanggil saja misalnya, ia tidak boleh dipanggil nama secara langsung, melainkan yang dipanggil adalah gelarnya. Pepatah Minang mengatur upacara sebagai berikut: Sige mencari anau yang berdiri tetap, datang dek bajapuik, pai joba anta, ayam putih tabang siang, basulua matoari, bagalanggang matorang banyak, sebatang bambu yang berfungsi sebagai tangga mencari anau tetap, tanggalah yang berpindah datang karena dijemput, pergi dengan diantar, bagaikan ayam pi terbang siang, bersuluh matahari, bergelanggang, disaksikan mata orang banyak. Maksud dari pepatah di atas adalah bahwa dalam setiap perkawinan adat Minang, semua laki-laki yang diantar ke rumah istrinya, dengan dijemput oleh keluarga istrinya secara adat dan diantar pula bersama-sama oleh keluarga pihak laki-laki secara adat pula. Mulai sejak itu, suami menetap di rumah atau di kampung halaman istrinya. Seorang suami jika masih tinggal menetap di rumah keluarga istri, maka oleh keluarga istrinya ia dianggap sebagai seorang tamu yang dihormati, disegani. Dia hadir di rumah keluarga istri karena terjadi pernikahan. Namun seorang Sumando dia tidak termasuk anggota keluarga pihak istrinya. Dengan kata lain, kedudukannya seperti pepatah Minangkabau, sadalam-dalam ayah sahinggo dado itiak, saelok-elok Sumando sahinggo pintu biliak. Maksud dari pepatah tersebut, kewenangan Sumando di rumah istrinya hanya sebatas pintu biliak kamar istrinya, serta kepala keluarga anak-anak dan istrinya. Pepatah lain mengatakan, Sumando ba abu di ateh tungku, tibo angin kancang abu batabangan. Namun pepatah ini untuk zaman sekarang sudah tidak lazim disebut orang. Karena pada umumnya begitu terikat pernikahan, mereka sudah tidak lagi tinggal bersama orang tua keluarga istrinya. Saat ini peran ayah bapak sudah sangat besar terhadap keluarganya. Sebagai pimpinan, tanggung jawab ayah selaku Sumando sangat besar dan berat demi kelangsungan hidup keluarganya dan pendidikan anak-anaknya serta memikirkan kemenakannya. 4. Bapak Kayo, pemimpin dan pencari nafkah. Sebagai seorang ayah, tanggung jawab seorang lelaki Minang semakin bertambah. Ia harus menjadi contoh bagi anak-anaknya dalam menghidupi nilai agama dan adat. Filosofi, Itia Pulang Patang, menggambarkan pentingnya kestabilan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai kepala rumah tangga, lelaki Minang juga harus menjaga keharmonisan keluarga, terutama jika ada konflik. Ia bertindak sebagai penengah yang bijak, menegakkan kebenaran tanpa memperburuk situasi. 5. Mamak Babangso, pemimpin kaum. Dalam sistem matrilineal Minangkabau, seorang lelaki akan menjadi mamak bagi kemenakannya, anak saudara perempuan. Ia bertanggung jawab menjaga dan mengelola harta pusaka keluarga. Filosofi, anak dipangku, kamanakan dibimbing, urang kampuang dipatenggangkan, menggambarkan peran penting mamak dalam menjaga keseimbangan antara keluarga inti dan keluarga besar. 6. Tuo jadi panggulu, pemimpin adat dan teladan. Fase terakhir adalah menjadi seorang penghulu atau pemimpin adat dalam kaum. Seorang lelaki Minang yang dihormati karena kebijaksanaannya dapat diangkat sebagai penghulu. Jika tidak, ia tetap harus memiliki sifat penghulu, seperti mampu menjadi tempat bertanya dan membawa solusi bagi kaumnya. Pepatah Minangkabau, Pai Tampek Batanyo, Pulang Tampek Babarito, menggambarkan seorang pemimpin yang tidak hanya dihormati karena posisinya, tetapi juga karena kebijaksanaannya. Meniti jalan lelaki Minangkabau. Keenam peran ini menunjukkan bagaimana lelaki Minangkabau menjalani kehidupan yang penuh tanggung jawab. Filosofi adat dan agama menjadi pedoman utama untuk menjadi pribadi yang tangguh, bijak, dan berkarakter. Dari kecil hingga dewasa, setiap fase memiliki tantangan dan pembelajaran yang tak ternilai. Hidup sebagai lelaki Minangkabau memang penuh tuntutan, tetapi justru inilah yang menjadikan mereka sosok istimewa. Sebuah perjalanan hidup yang layak diresapi dan menjadi inspirasi, bukan hanya bagi masyarakat Minang, tetapi juga untuk siapa saja yang ingin hidup bermartabat. Sekian mungkin sedikit cerita tentang 6 peran lelaki Minangkabau, panduan menjadi lelaki tangguh dan bijak. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.